terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Gerhanawati. Saya adalah guru di SDN Waluya 02. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. LPTK Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melaksanakan uji kinerja dalam melengkapi portofolio. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa depan, bro. Tegak, bro. Kalian 4 dan 5. 4, 8, 12, 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Alhamdulillah. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ad-Dallin. Amin. Hari ini hadir semua kan? Hadir. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan Allah memberikan kemudahan kita dalam proses pembelajaran. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk menambah semangat nasionalisme, tentunya kalian tahu lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Jakila boleh pimpin dalam video. Silahkan. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Kemarin kita sudah belajar mengenai sistem pernapasan. Siapa yang masih ingat pengertian dari bernapas? Coba pilih. Oke, good. Baik tidak? Bu, inspirasi adalah keluarnya karbon dioksida. Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajarannya. Lalu, materi hari ini adalah mensimulasikan atau membuat alat sederhana bagaimana proses pernapasan dimulai dari hidung sampai dengan paru-paru. Tujuan pembelajarannya yaitu kamu dapat menyebutkan organ-organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya.
Yang ketiga, kamu dapat mensimulasikan atau membuat alat sederhana dengan proses pernapasan manusia. Dan yang terakhir, kamu dapat mempresentasikan di depan kelas. Itu adalah tujuan pembelajaran. Kegiatan awal agar kalian dan ibu dapat memahami kemampuan awal kalian. Kalian diminta untuk mengerjakan asesmen diagnostik non-kognitif. Apa sih diagnostik non-kognitif? Ibu ingin mengetahui gaya belajar kalian seperti apa. Ada yang senang ketika harus ditonton sebuah video, ada yang senang ketika diceritakan oleh gurunya, ada yang senang dengan menulis. Pokoknya gaya belajarku ketika aku bercerita, aku memilih untuk, ketika aku belajar, aku senang dengan metode dan lain-lain. Sudah selesai? Sudah. Oke, berarti ibu tahu kalian gaya belajar seperti apa. Yuk kita mulai. Ya, kebiasaan ilustrasi. Apa sih fungsinya? Agar kamu selalu terbiasa dengan membaca. Ya, sebelum masuk ke kegiatan inti, kalian diminta untuk membaca komik pernapasan manusia. Di dalamnya ada cerita yang menyenangkan dan menarik loh. Ini dalam bentuk komik, dibagikan ya, tapi dalam kelompok. Jadi satu kelompok bersama-sama membacanya. Untuk komiknya, kita lanjut ke kegiatan ini. Terima kasih. Semuanya boleh berdiri. Rentangkan tangannya. Proses inspirasi, yaitu masuknya udara. Bagaimana masuknya udara? Dihembuskan. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Berarti ketika kamu menarik nafas, itu adalah proses menarik nafas, inspirasi. Ketika kamu menghembuskan, itu adalah proses ekspirasi. Bisa dipahami kan? Bisa. Silahkan duduk. Wow. Coba tengah-tengah. Coba. Silahkan, simpan, dipegang. Pegang. Coba lakukan meniup balon. Coba ditiup balonnya. Saat yang ini kamu mengeluarkan udara dari dalam mulut. Oke, terima kasih. Sekarang boleh duduk bawa balonnya. Silakan kelompok yang lain maju ke depan. Ayo lebih. Silakan, begitu kalian balikin. Balikin. Coba dihirup. Ya, dibuka. Dihirup. Oke, terima kasih. Terima kasih. Melakukan kegiatan secara konkret. Tadi kamu menghembuskan nafas dan mengeluarkannya itu tidak terlihat. Tapi ketika kamu meniup sebuah balon, berarti mengeluarkan energi. Sehingga dari balon yang belum mengembang menjadi besar. Bisa dipahami? Bisa. Itu termasuk ke dalam proses apa? Ya. Terus ada
organ-organ pernapasan. Dimulai dari hidung sampai dengan ke paru-paru. Perhatikan, ibu memiliki sebuah torso, ya, di mana kalian tidak dapat melihat organ-organ di dalam tubuh. Ini adalah media pembelajaran konkret. Kalian dapat melihat organ-organ di dalam tubuh dalam bentuk media pembelajaran. Kita pelajari bersama. Dimulai dari hidung, ya. Hidung digunakan untuk menghirup udara. Di dalam hidung pula ada bulu-bulu halus. Bulu-bulu halus tersebut fungsinya untuk menjaring udara yang masuk ke dalam tubuh kalian. Setelah hidung ada namanya faring, laring, trakea, dan sampai dengan ke paru-paru. Fungsi dari hidung itu apa, Delisa? Untuk menyaring udara yang masuk ke dalam Betul. Lanjut, setelah hidung melewati faring. Nah, Syafina, fungsi dari faring itu apa ya? Oke, lanjut oleh Habibillah. Fungsi tempat kita suara. Oke, coba tekan di area kerongkongan. Yang bergetar adalah pita suara, di mana di situ juga tempatnya atau yang disebut lari. Setelah lari, paru. Boleh Zaki, apa itu paru-paru? Zaki fungsinya sebagai apa? Yang terakhir, Alia. sebagai sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Fungsinya sudah kita bahas bersama. Ini media pembelajaran untuk menambah pengetahuan kalian dan lebih bermakna lagi dalam belajar. Kita akan bermain peran. Bagaimana ya caranya? Bermain peran itu masing-masing atau tiap siswa memerankan organ pernapasan dan menyebutkan fungsinya. Misalnya, di sini ada 7 anak yang sedang berbaris dan menyebutkan, hal teman-teman saya adalah hidung. Fungsi saya adalah menyaring udara melalui rambut halus sebelum masuk ke dalam tubuh. Kamu diminta untuk memegang media ini dan menjelaskan. Bisa dipahami? Bisa. Halo teman-teman, aku hidung. Hidung berfungsi untuk menyaring udara menggunakan bantuan bulu halus. Halo teman-teman, aku Faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung ke trakea. Halo teman-teman, nama saya adalah Laring. Laring berfungsi sebagai tempat pita suara. Teman-teman, saya adalah trakea, berfungsi penghubung antara hidung dan paru-paru. Halo teman-teman, saya bronkus. Bronkus berfungsi sebagai saluran untuk masuk dan keluarnya paru-paru. Nama aku paru-paru. Paru-paru berfungsi tempat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Halo teman-teman, nama saya Diakasma. Berfungsi sebagai sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Dengan fungsinya masing-masing. Boleh duduk, tepuk tangan untuk teman-temannya. Terima kasih. Ya, pembelajarannya kalian sudah mengetahui organ pernapasan beserta fungsinya. Setelah itu, kita harus menjaga agar tidak sakit. Kalian pernah dong merasakan
penyakit dalam sistem pernapasan, kalian harus menjaga sistem dan organ pernapasan dengan baik. Yuk kita simak video pembelajaran dan kalian mencatat poin-poin penting dari sistem pernapasan tersebut. Silakan menyaksikan. Kalian mengerjakan bisa dilihat tahapan dan langkah-langkah dalam proses pengerjaan. Yang pertama, berdoa sebelum melakukan kegiatan. Dilanjutkan kalian mengisi nama beserta kelas, nama dan kelas 5. Dilanjut kerjakan dengan sungguh-sungguh. Apabila ada yang merasa kesulitan, boleh bertanya ke guru. Masing-masing kelompok itu membuat sistem pernapasan yang berbeda-beda, alat peraga atau media pembelajaran yang berbeda-beda. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 berbeda-beda, tetapi semuanya mengenai sistem pernapasan manusia, cara kerjanya. Oke, perhatikan sebuah tayangan video mensimulasikan sistem kerja pernapasan manusia. Nama saya Ahmad Abdul Jabri. Saya kelas 5 dari SDN Ketrabaan Surabaya. Hari ini saya akan membuat bagaimana organ pernapasan manusia. Alat yang bisa adalah berbuka, menembak, tidak memasukkan, tidak membawa Kembali kertas warna-warni untuk membuat media pembelajaran proses pernapasan pada manusia. Sediakan gambar
depan. Silakan. Maju dulu. Ayo maju dulu. Semua? Mengambil alat dan bahannya, Ibu akan membagikan LKPD. Jadi pengerjaannya dan caranya ada semua di dalam LKPD project ini. Ibu akan membagikan masing-masing kelompok. Nanti akan seperti ini ya. Silakan dipahami dulu langkah pengerjaannya. Karena masing-masing kelompok itu mengerjakan simulasi yang berbeda-beda. Mengapa? Karena kalian sedang melaksanakan kegiatan berdiferensiasi. Jadi karakter atau masing-masing peserta didik itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Silakan dikerjakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proses kerja sistem pernapasan manusia melalui alat sederhana. Alat dan bahannya adalah ketika botol ditekan, paru-paru akan mengembang. Ketika botol dilepas, mengempes. Itu adalah proses sistem pernapasan manusia. Oke, botol itu dijadikan sebagai apa? Ya, manusia sedang bernapas. Dilanjutkan dengan selang. Selang itu adalah saluran-saluran pernapasan yang lain. Diakhiri dengan apa ini? Balon. Balon dianalogikan sebagai paru-paru. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Sudah paham? sudah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proses kerja sistem pernapasan manusia melalui alat sederhana. Alat dan bahannya: satu botol bekas berukuran 1,5 liter, balon ukuran sedang, 3 sedotan lambung, plastisin, plastik bening, selotip, gunting, dan karet gelang. Maka pembuatannya adalah satu ambil botol bekas, botol menjadi 2 bagian menggunakan karet, 2 ambil sedotan sebanyak 6 sedotan, 2 sedotan membentuk huruf G 3 arah kanan dan kiri
juga peserta dulu. Gabungkan dengan menggunakan selapis. 3. Ambil balon, kemudian masukkan ke lubang sedotan yang sudah dibentuk kulit, dekatkan dengan menggunakan selapis. 4. Ambil botol bagian atas yang sudah dipotong, kemudian pasangkan sedotan di tepi ke dalam botol. 5. Tambahkan plastik pada tutup botol sebagai penutup agar tidak dicelah dan udara yang masuk. 6. Ambil plastik bening untuk menutup alas botol. Dorong plastik agar menjadi cembung, rapikan dengan gunting, kemudian tekatkan dengan karet dan selapis. Ketika balon ditarik, balon akan mengembang. Ketika dilepaskan, balon akan mengempis. Kesimpulannya adalah bernafas adalah proses menghirup oksigen dan melepas karbon dioksida. Oksigen dibutuhkan pada proses metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh merupakan proses pemecahan zat-zat untuk menghasilkan energi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sistem pernapasan manusia melalui alat sederhana. Alat dan bahan: balon 2 buah, selang 2 buah, styrofoam, gambar, gunting. Cara pembuatan: gunting gambar yang sudah disiapkan. Selanjutnya, tempelkan selang dan balon 2 buah. Setelah selesai digunting, tempel gambar di styrofoam. Alat peraga siap digunakan. Sebutkan organ-organ pernapasan yang sudah dibuat: hidung, mulut, paru-paru, taring, laring, trachea, bronkus, diafragma. Lakukan penarikan diafragma ke bawah. Apa yang terjadi? Balon akan mengembang. Lakukan penarikan diafragma ke atas. Apa yang terjadi? Balon akan mengempis. Kesimpulannya adalah selang sebagai bahan penggerakan, balon sebagai bahan tarik. Ketika selang ditiup, balon atau paru-paru akan mengembang. Hal ini seperti apabila kita bernafas dengan mengembangkan lebih kecil masukkan udara ke dalam paru-paru. Selain itu, bisa juga kita gunakan dengan cara melepas ketan tubuhan yang akan diikuti mengempesnya balon paru-paru. Ini dianalogikan sebagai penumpukan tulang rusuk ketika kita bernafas dan diikuti keluarnya udara dari paru-paru. Oke, ketika kamu meniup, balon akan mengembang seperti halnya paru-paru. Ya, coba dilepas tiupannya, apa yang akan terjadi? Balonnya akan mengempis. Bisa dipahami? Bisa. Oke, dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Sepertinya kalian butuh ice breaking nih, karena setelah melewati rangkaian-rangkaian pembelajaran, kita mulai ice breaking. Tepuk satu, tertawa 2 kali, ha ha. Tertawa 2 kali, ha ha. Tertawa 1 kali, ha. Tertawa 1 kali, ha. Oke, tertawa yang kencang. Gak apa-apa, tertawa dulu. Iya. Terima kasih. Semangat terus. Dilanjutkan lagi ya. Setelah kalian melakukan project dan dilanjutkan dengan mempresentasikan, berarti selanjutnya kalian harus memberikan kesimpulan. Sebelum memberikan kesimpulan, ada yang harus kalian kerjakan, yaitu evaluasi. Sejauh mana sih kemampuan kalian mengenai sistem pernapasan manusia? Dikerjakannya mandiri ya, tidak boleh nyontek, tidak boleh kerjasama. Siap? Kan langsung di soal evaluasi ini. Tulisan sudah siap? Sudah. Oke, sebelumnya rapikan dulu mejanya agar kalian tenang atau enak dalam mengerjakan evaluasi. Dirapikan. LKPD
Ayo, disimpan di atas meja aja biar gampang terlihat masing-masing kelompok. Mejanya sudah rapi, kalau bukunya ditutup, di atas hanya ada pulpen saja. Sudah rapi? Sudah. Ibu bagikan yang masing-masing, nanti tinggal diambil. Ya, kesimpulan? Alia, coba kesimpulan menurutmu apa? Kesimpulan yang kita pelajari hari ini. Organ manusia begitu. Ya. Hidung, faring, laring, trachea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Oke, ada 7. Ingat ya, ternyata setiap organ pernafasan itu punya fungsinya. Siapa yang ingat fungsi-fungsi dari organ pernafasan? Ayo, ada yang ingat? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan, Zakira. Hidung berfungsi untuk menarik udara yang masuk dengan saluran rambut halus. Laring berfungsi untuk menyalurkan aliran udara dari hidung ke trachea. Laring berfungsi tempat kita suara. Trachea batang tenggorokan berfungsi penghubung antara hidung dan paru-paru. Bronkus berfungsi sebagai saluran untuk masuk dan keluarnya udara ke paru-paru. Paru-paru terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Diafragma sebagai sekat antara rongga dada dengan rongga perut. Good. Selain belajar mengenai 7 organ serta fungsinya, ternyata tubuh kita juga perlu dipelihara agar selalu dalam keadaan sehat. Tentunya kita semua ingin merasakan nikmat sehat dong. Ketika kamu merasakan nikmat sehat, kegiatan apapun akan dilakukan dengan baik. Coba yang lain bisa menyebutkan tidak ya cara menjaga pernapasan manusia, organ pernapasan. Oke, bagus, aktif semuanya. Adin, Menjaga kebersihan lingkungan, tidak merokok dan rajin berolahraga. good. Coba Nasyatina, ayo boleh alfa. Good. Ayo Fitri, Menghindari polusi udara. menghindari polusi udara. Ada yang lain ingin memberikan kesimpulan? Oke, ayo Lutfi. Istirahat atau tidur yang cukup. Good. Semua itu harus kamu laksanakan. Ya, ketika kamu merasakan sehat, apapun yang dilakukan akan baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ibu doakan anak-anak hebat kelas 5, anak-anak yang sehat, anak-anak yang dapat menjaga organ tubuh tidak hanya pernapasan. Ya, amin ya robbal alamin. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Ibu berharap pelajaran hari ini adalah pelajaran yang bermakna karena kita telah melewati serangkaian pelajaran pembelajaran. Kalian sudah membuat proyek juga, hebat loh. Kalian membuat proyek dengan media dan alat yang berbeda-beda. Masing-masing kelompok punya versi yang berbeda-beda. Tepuk tangan untuk kelas 5. Kurang semangat, tepuk tangan dan sekali lagi tepuk tangan untuk kelas 5. Terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Sebelum pulang, siapkan doa. Before we go home, let's pray to give praise and Bismillahirrahmanirrahim.
Hati-hati di jalan ya.